bukanlah suatu hal yang mudah untuk diraih, bukan juga hal yang bisa datang dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas soal SKP Pedagogik bagian ke-9. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Kompetensi dasar, B. Tujuan pembelajaran, C. Materi pembelajaran, D. Kegiatan pembelajaran, E. Indikator pencapaian kompetensi. Jawabannya yang mana kira-kira teman-teman? Oke, benar banget. Yang B. Tujuan pembelajaran. Hati-hati ada kata-kata kecuali gitu ya. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP itu memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang nggak ada di dalam silabus itu adalah tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bukan merupakan prinsip pengembangan silabus adalah A. Berkesinambungan, B. Ilmiah, C. Konsisten, D. Relevan, E. Sistematis. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang bukan? Betul. Yang A. Berkesinambungan. Ada 8 prinsip pengembangan silabus, antara lain ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, menyeluruh. Makanya yang bukan adalah yang berkesinambungan. Oke teman-teman, jika nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya. Tetap stay tune di channel Otak Kencer ini karena kita akan upload videonya setiap hari. Kita coba lagi di soal nomor 3. Prinsip relevan dalam pengembangan silabus. Artinya, yang A. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. B. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Yang C. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Option D. Cakupan indikator materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. E. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosi, dan spiritual peserta didik. Kira-kira yang mana teman-teman prinsip relevan artinya di dalam pengembangan silabus? Betul banget, yang E gitu ya. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Pembahasannya kita bahas untuk tiap-tiap optionnya gitu ya. Option A, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif maupun psikomotor, itu merupakan prinsip menyeluruh. Option B, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Itu pengertian dari prinsip fleksibel. Option C, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Itu adalah pengertian prinsip ilmiah. Option D, cakupan indikator materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir
dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi itu adalah pengertian dari aktual dan kontekstual. Oke ya, berarti kita coba lagi soal nomor 4. Prinsip fleksibel dalam pengembangan silabus. Artinya, A. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. B. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. C. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Option D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. E. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Berarti pengertian fleksibel yang B, betul banget. Pembahasannya, option A. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Itu merupakan prinsip dari menyeluruh. Option C. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Itu adalah prinsip dari ilmiah. Option D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Itu adalah prinsip aktual dan kontekstual. E. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Itu merupakan pengertian dari prinsip relevan. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 5. Oh, masih sejenis dengan soal 3, 4 ya. Sekarang yang ditanya adalah prinsip menyeluruh dalam perkembangan silabus. Artinya, berarti pengertian menyeluruh yang mana teman-teman? Betul banget, yang A. Pembahasannya, option B. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Itu adalah pengertian dari fleksibel. Option C. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu adalah pengertian dari prinsip ilmiah. Option D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Itu adalah prinsip aktual dan kontekstual. E. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Itu adalah pengertian dari relevan. Keberhasilan bukanlah suatu hal yang mudah untuk diraih, bukan juga hal yang bisa datang dengan sendirinya. Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Colin Powell. Oke teman-teman, segitu dulu yang bisa kita share dari Otak Kencer. Tetap pantengin terus channel Otak Kencer ini karena kita akan upload videonya setiap harinya.